Lagi-lagi kejaksaan bikin iri kita sebagai masyarakat, bikin iri penegak hukum lainnya, dan bikin iri koruptor atau pelaku kejahatan itu sendiri. Bikin iri kita sebagai masyarakat karena memperagakan uang hasil tindak pidana yang segitu banyaknya. Kabarnya yang diperagakan itu jumlahnya baru 2 triliun dari 11,8 triliun total korupsi yang dilakukan. Di tengah kesulitan hidup yang begitu mencekik, kejaksaan santai saja memperagakan uang sebanyak entah itu. Kita cukup satu bundel saja, maka seluruh masalah hidup kita seketika itu juga terselesaikan. Bagaimana tak sulit dan miskinnya hidup kita kalau para orang besar kita korupsinya segitu besarnya. Negara kita kaya, alam kita berlimpah, tak ada yang tak ada. Semua yang menyebabkan suatu negara kaya raya ada di negara kita. Negara kaya itu mungkin hanya punya satu atau dua saja yang menyebabkan mereka menjadi kaya raya. Negara kita punya semuanya, tapi justru rakyat di negara kita hidup dalam kemiskinan, kurang gizi, dan kurang pendidikan. Siapa yang tak menitikkan air liurnya diperagakan uang tunai yang sebanyak itu. Kebocoran terlalu besar terjadi di republik kita. Kejaksaan bikin iri penegak hukum lainnya karena dengan kewenangan dan undang-undang yang sama, bisa-bisanya kejaksaan menyelamatkan keuangan negara sebanyak itu. Dan ini bukan pula yang pertama kalinya sejak pemerintahan baru ini baru bekerja. Sampai lupa pula kita sudah berapa triliun uang negara diselamatkan oleh Kejaksaan Agung ini. Yang tak terlupakan, apalagi kalau bukan korupsi anak perusahaan Pertamina yang tembus angka 1.000 triliun itu. Lalu uang dan batangan emas yang ditimbun di rumah Zaroff Richard yang hampir mencapai 1 triliun rupiah. Penegak hukum lainnya layak iri kenapa mereka tak bisa membongkar korupsi sebesar itu. Padahal punya kewenangan dan undang-undang yang sama. KPK yang sempat dibangga-banggakan itu tak bisa dan termasuk juga kepolisian. Iri karena tak mampu dan memacu diri untuk bisa mampu pula, itu bagus dan itulah yang diharapkan. Tapi kalau iri karena terbongkarnya ketidakseriusan mereka dan ada pula permainan di dalam permainan itu sendiri, alangkah malangnya kita, seperti hakim yang ditangkap kejaksaan menerima suap justru dari hasil suap itu sendiri. Menyedihkan. Tepat sekali kebijakan yang menetapkan kejaksaan dan para jaksa beserta keluarganya dijaga oleh aparat TNI, bukan penegak hukum lainnya. Apa yang dilakukan kejaksaan rasanya belum pernah terjadi sejak zaman reformasi, bahkan zaman jauh sebelum itu. Wajar kalau bikin iri atau bahkan sakit hati para koruptor dan pelaku tindak kejahatan lainnya. Ternyata koruptor tak hanya tindak pidana korupsi saja yang dilakukannya, tapi juga tindak pidana lainnya, mulai dari menyebarkan isu hingga mendanai suatu demo terhadap RUU tertentu. Ternyata bukan isapan jempol belaka serangan balik para koruptor itu, bukan pula sekedar framing apalagi pengalihan isu. Serangan balik para koruptor itu nyata dan tak main-main, tidak saja kepada penegak hukum seperti kejaksaan, tapi juga terhadap eksistensi negara itu sendiri. Bagi mereka negara ini kacau balau, bahkan bubar sekalipun tak masalah, asal mereka bisa bebas sebebas-bebasnya berbuat sekehendak hatinya. Apapun akan dilakukan agar mereka lepas dari jeratan hukum dengan uang hasil korupsi yang sudah didapatkannya untuk 7 turunan mungkin. Pengakuan tersangka Marcela Santoso bahwa dia mensponsori beberapa isu yang sempat populer di negeri ini bukti bahwa koruptor memang tidak hanya korupsi saja pekerjaan mereka, tapi juga pekerjaan di bidang lainnya, menyerang individu atau keluarga pihak yang dianggapnya merugikan pekerjaannya, termasuk juga menggagalkan paket sebuah undang-undang, bahkan diakui RUU TNI pula. Mungkin dia takut kalau TNI terlalu banyak berperan di republik ini. Demo Indonesia Gelap pun ada pula tangan mereka bermain di belakangnya. Benar-benar main kotor. Kita tidak tahu apakah tokoh-tokoh yang sering muncul membawa tema seperti yang diakui Marcela Santoso itu ikut kecipratan dana haram dari dirinya,
atau mereka benar-benar bergerak dengan hati nurani dan tak tahu apa-apa dengan peran yang dilakukan tersangka koruptor itu. Yang jelas seorang direktur sebuah televisi nasional juga ikut menjadi tersangka. Ketidakpuasan suatu kelompok masyarakat memang bisa dimanfaatkan kepentingan pihak lain. Mereka ini penumpang gelap, bisa terjadi di mana dan situasi apapun juga. Makanya harus berhati-hati jangan sampai menjadi korban.